kabarnya kalian di rumah? Berjumpa kembali dengan saya Ibu Dwi Kartikasari, pengampu mata pelajaran BKTIK. Cermati dan pahami setiap materi yang akan disampaikan, tetap semangat dalam belajar. Mari kita simak materi berikut ini. Hari ini kita akan belajar mengenai perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan software. Nah, perangkat lunak ini berarti berlawanan dengan sebuah perangkat keras, di mana perangkat lunak ini tidak dapat dipegang secara langsung. Perangkat lunak atau yang biasa disebut software itu beragam bentuknya, seperti perangkat lunak untuk aplikasi, kemudian perangkat lunak sebagai penghubung di dalam komputer dengan hardware, dan beragam jenis perangkat lunak yang lainnya. Nah, makna dari perangkat lunak itu sendiri apa? Ya, makna dari perangkat lunak itu sendiri merupakan data yang diformat atau disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, perangkat lunak merupakan sistem komputer yang tidak berwujud. Pembuatan perangkat lunak biasanya menggunakan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang programmer. Nah, program tersebut dikompilasikan dengan aplikasi compiler, sehingga menjadi bisa dikenali oleh mesin hardware. Perangkat lunak memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu memproses data, perintah atau instruksi supaya pengguna dapat mengoperasikan. Jadi di dalam perangkat lunak itu terdapat program-program yang dapat kita gunakan, yang dipahami oleh mesin. Kemudian, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras. Nah, perangkat keras yang sudah kita pelajari di pertemuan yang telah lalu itu tidak serta-merta ketika koneksikan dengan komputer itu langsung dapat digunakan, tapi perlu ditransfer dulu. Nah, program tersebut berfungsi untuk menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras pendukung lainnya. Mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer, seperti tadi bahwa aplikasi yang di dalam komputer itu harus diinstal terlebih dahulu supaya dapat digunakan. Itulah fungsi dari perangkat lunak. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras supaya dapat dioperasikan. Nah, seperti yang sudah Ibu ceritakan tadi ya, bahwa untuk menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras diperlukan sebuah program. Nah, program itulah yang dinamakan dengan perangkat lunak. Penerjemah suatu perintah perangkat lunak ke dalam bahasa mesin supaya dapat dimengerti oleh komputer. Selain fungsi tadi, perangkat lunak memiliki jenis-jenisnya. Jenis yang pertama yaitu perangkat lunak berbayar. Yang dinamakan berbayar berarti tidak gratis. Nah, perangkat lunak ini mengharuskan user atau pengguna membayar dengan harga tertentu karena user atau pengguna tidak memiliki lisensi untuk menyebarluaskan, sehingga harus melalui proses pembayaran supaya mendapatkan aplikasi tersebut. Contoh aplikasinya seperti aplikasi grafis. Terdapat Photoshop, kemudian terdapat Microsoft Office, dan terdapat Microsoft Windows. Lunak yang kedua yaitu terdapat freeware. Free berarti bebas atau gratis. Perangkat lunak gratis ini dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Pengembangan perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu, contohnya seperti Google Chrome. Terdapat juga Mozilla, ada Opera, dan beragam jenis perangkat lunak yang freeware atau bebas diakses secara gratis, tidak berbayar. Nah, yang selanjutnya yaitu free software. Bedanya dengan freeware apa? Di sini perangkat lunak harus membeli terlebih dahulu, sehingga setelah membeli, user atau pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, dan distribusi. Oke. Yang selanjutnya yaitu terdapat shareware.
Perangkat lunak ini dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu, biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas. Nah, yang selanjutnya terdapat malware. Malware ini dianggap sebagai perusak karena berbahaya apabila disalahgunakan. Malware ini dapat juga disebut dengan istilah virus di dalam komputer. Nah, tidak hanya itu saja, jenis malware itu beragam. Terdapat spyware, merupakan perangkat lunak pengintai, di mana data-data kita dapat diamati dari jauh. Kemudian terdapat adware, perangkat lunak dengan iklan yang tidak jujur. Yang namanya tidak jujur berarti berbohong. Nah, iklan itu berbohong. Terkadang kita mengkliknya, nah nanti masuknya ternyata sebuah virus ke dalam komputer kita. Yang selanjutnya yaitu jenis perangkat lunak open source software. Yang namanya open source berarti bersifat terbuka, sehingga perangkat lunak ini dapat dimodifikasi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti Linux. Program-program dalam Linux dapat dikembangkan oleh penggunanya. Tools-toolsnya, kemudian terdapat menu-menunya itu dapat dikembangkan oleh penggunanya dan dapat disebarluaskan oleh user atau pengguna. Jenis perangkat lunak yang terakhir yaitu firmware, di mana firmware merupakan perangkat lunak penyimpanan yang hanya dibaca atau memory read only. Nah, firmware ini bersifat paten, tidak dapat dilakukan modifikasi atau pengembangan, meskipun terdapat masalah di dalam fungsinya. Firmware ini biasanya bawaan dari perangkat keras, atau dapat dikatakan bahwa firmware telah menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila kalian masih belum jelas mengenai materi yang tadi, kalian bisa tanyakan ke Ibu baik melalui WhatsApp ataupun melalui grup Classroom ini. Tetap semangat dalam belajar, kerjakan tugas-tugasnya, pelajari kembali materinya, jaga kesehatan, taati protokol kesehatan yang ada. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang.